Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak atau Ibu dosen, teman-teman mahasiswa, serta seluruh yang berbahagia. Pernahkah teman-teman merasa bersalah saat sedang beristirahat? Saat membuka media sosial, kita melihat orang lain produktif setiap waktu, ikut seminar, magang, membangun bisnis, membuat konten, bahkan tetap bekerja hingga larut malam. Akhirnya muncul, kalau berhenti sebentar, berarti aku gak tertinggal. Tanpa sadar, kita hidup di tengah budaya yang menganggap sibuk adalah simbol kesuksesan. Semakin lelah seseorang, semakin dianggap bekerja keras. Inilah yang disebut dengan hustle culture. Padahal terus-terusan memaksa diri untuk produktif dapat membuat kita kehilangan keseimbangan hidup, merasa cemas, kelelahan, bahkan mengalami burnout. Melalui pidato ini, saya ingin mengajak kita semua untuk memahami bahasa toksik produktif dan belajar bahwa berhenti sejenak bukan berarti melainkan bentuk kepedulian terhadap kesehatan mental kita sendiri. Hadirin yang saya hormati, generasi muda saat ini hidup dalam tekanan yang tidak sedikit. Kita dituntut untuk cepat sukses, memiliki kearifan aktif di media sosial, dan selalu terlihat produktif. Banyak mahasiswa tingkat akhir dan fresh grad merasa takut tertinggal dari orang lain atau mengalami quarter life crisis. Menurut survei Deloitte dalam laporan global 2024, Gen Z and Millennial Surveys, generasi Gen Z dan milenial mengalami tingkat stres dan burnout yang lebih tinggi dibanding generasi sebelum akibat tekanan pekerjaan dan ekspektasi hidup yang terus meningkat. Akibatnya, banyak orang merasa harus terus bekerja tanpa jeda, padahal tubuh dan pikiran manusia memiliki batas. World Health Organization atau WHO bahkan mengatakan bahwa jam kerja yang terlalu panjang sampai lebih dari 55 jam per minggu dapat meningkatkan resiko penyakit jantung dan stroke. Artinya, budaya kerja tanpa henti bukan hanya menguras mental, tetapi juga membahayakan kesehatan mental. Teman-teman, seringkali kita mengira produktivitas berarti bekerja terus-menerus, padahal produktivitas yang sehat justru membutuhkan keseimbangan antara bekerja atau beristirahat. Ibarat baterai ponsel, jika dipakai terus tanpa diisi ulang, lama-kelamaan akan habis dan rusak. Begitu juga manusia. Di sini pentingnya mindfulness adalah kemampuan untuk hadir penuhnya pada saat ini, menyadari apa yang kita rasakan, pikiran, dan lakukan tanpa menghakimi diri sendiri. Mindfulness membantu kita bekerja dengan lebih fokus, lebih tenang, dan lebih sadar terhadap kebutuhan diri sendiri. Menurut penelitian dari Harvard, latihan mindfulness secara rutin dapat membantu menurunkan hormon stres, memperbaiki kualitas tidur, dan meningkatkan konsentrasi. Lalu, bagaimana cara menerapkan dalam kehidupan sehari-hari? Pertama, mulailah dengan berhenti sejenak di tengah aktivitas saat merasa lelah. Jangan selalu memaksakan diri untuk terus bekerja.
tarik napas perlahan selama beberapa detik. Jauhkan diri dari layar handphone dan beri ruang untuk beristirahat. Kedua, kurangi kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain di media sosial. Ingatlah bahwa media sosial hanya menampilkan bagian terbaik dari untuk hidup seseorang. Kita tidak perlu berlomba-lomba menjadi sempurna setiap saat. Ketiga, buat waktu istirahat tanpa rasa bersalah. Tidak cukup, maka tidur yang cukup, makan teratur, berjalan santai, atau berbicara dengan orang terdekat juga merupakan bagian dari produktivitas yang sehat. Dan yang terakhir, belajar mengatakan saya tidak harus selalu sibuk untuk menjadi berharga, karena nilai dari kita tidak ditemukan oleh seseorang adalah karena nilai dari diri kita tidak ditentukan oleh seberapa lelah kita bekerja. Hadirin yang berbahagia, di era digital ini kita memang hidup dalam persaingan yang cepat. Namun jangan sampai keinginan untuk sukses membuat kita kehilangan kesehatan mental dan kebahagiaan hidup. Berhenti sejenak bukan tanda kelemahan. Istirahat bukan kemudian kedatangan langkah terbaik. Saya ulangi, berhenti sejenak bukan tanda kelemahan. Istirahat bukan kemunduran. Kadang langkah terbaik untuk maju adalah memberi diri kita waktu untuk bernapas. Mari kita membangun pola hidup yang lebih kuat, sehat, berkarya dengan sadar, beristirahat tanpa rasa bersalah, dan menjaga keseimbangan antara karir dan kehidupan pribadi. Karena pada akhirnya kesuksesan bukan tentang siapa yang paling sibuk, tetapi siapa yang mampu hidup dengan sehat, tenang, dan bermakna. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas perhatian hadirin semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.